Halo, kenalin nama gue Monica. Di sini gue sama teman-teman gue mau bikin talk show. Judul talk show-nya itu Eye to Eye Talk Show. Kita mau bahas tentang perubahan profesi komunikasi menjadi digital bersama dosen kita dari Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif Panexen, ditemani oleh rekan kita Jasmine. Yuk. Hai guys, gue Jasmine dari FKDK Budi Luhur. Mau ngajak kalian buat ngobrol nih sama narasumber kita mengenai profesi komunikasi menjadi digital. Yuk kita langsung samperin aja di Dr. Andes. Selamat malam semuanya, dengan saya Jasmine di sini. Nah, kita hari ini akan berbincang sedikit bersama Pak Nexen tentang profesi komunikasi yang mengalami mendapat dampak dari era digital. Nah, sebelum mulai, saya berterima kasih dulu ya Pak, karena sudah meluangkan waktunya nih buat sharing-sharing sama kita. Nama saya Nexen Alexandri, profesi saya sebagai sutradara di production house. Oke, nah pertama saya mau ngobrol juga nih Pak tentang job description sutradara ini apa sih Pak? Sutradara itu pekerjaannya itu adalah memimpin sebuah konten atau program ya di industri kreatif ya, entah itu pembuatan film atau iklan atau apapun bentuk kontennya ya, entah itu untuk TV atau untuk konten media sosial. Nah, tanggung jawabnya ya dari awal pembuatan sampai akhir itu ya tanggung jawab sutradara. Bapak bisa cerita nggak ya Pak sekilas tentang keseharian Bapak dalam menjalani pekerjaan sebagai director ini gitu di perusahaan Bapak? Job desk sutradara itu ya mimpin sebuah karya apapun ya, entah itu iklan atau film. Dari praproduksi, produksi sampai pasca dia bertanggung jawab penuh hingga selesai karya itu. Yaitu pekerjaan saya. Oke. Ya. Pekerjaan saya adalah content creator. Oh, iya dong, ya? Pasti kan. Namanya production house pasti membuat konten, kan? Berhubungan dengan digital, ya tentu karena perkembangan zaman sekarang kan klien sudah banyak permintaan yang berhubungan dengan digital. Contohnya misalkan buat konten atau iklan untuk Instagram, Facebook, dan lain-lain. Bahkan dari provider sendiri pun saya pernah mengerjakan misalkan iklan Facebook itu kan termasuk media digital ya jatuhnya. Iya. Bapak boleh membagi sudut pandangnya mengenai dampak positif dan negatif yang diberikan oleh era digital, Pak? Iya. Kita ke dampak positif dulu aja ya. Dampak positifnya semakin banyak konten kreator yang bermunculan, ya kan? Itu positif buat saya. Kenapa? Karena itu menandakan bahwa apa istilahnya? Job untuk si konten kreator semakin banyak. Itu positifnya. Iya. Negatifnya itu adalah yang kasihan kalau seandainya produk atau media itu masih menggunakan konvensional. Karena apa? Karena saat ini dari sisi teknis ya, kita ngomongin dari sisi teknis, alat saja sudah banyak yang menggunakan alat-alat yang digital, dari kamera sampai proses editing itu sudah menggunakan digital, komputer atau lain sebagainya yang berhubungan dengan digital. Entah dia ngedit di handphone ya terserah aja ya. Yang penting kan di PH itu yang penting klien terima. Iya. Betul ya? Iya kan? Entah apapun yang kalian lakukan di dapur itu urusan PH masing-masing. Jadi kalau dampak negatifnya itu, kalau seandainya masih mempertahankan konvensional, lambat laun akan ditinggalkan oleh masyarakat. Kenapa? Ya menurut saya itu ya, karena masyarakat sekarang, lu sendiri deh punya TV di rumah? Masih ada Pak? Ada ya? Pernah dilihat? Oh, jarang Pak, udah jarang. Nah itu kan.
Itu masalahnya. Sekarang orang masih lebih senang bangun pagi yang dilihat pertama itu handphone, ya kan? Jadi menurut saya kalau seandainya beralihlah secepat mungkin sebelum Anda ditinggalkan. Iya. Itu sih kalau mau dampak positif dan negatif. Kalau yang lain sih ya menurut saya garis besarnya sama-sama aja. Oke, saya mau tanya lagi juga nih Pak, kalau di production house biasa profesi media digital itu apa aja sih Pak? Ada apa aja sih Pak? Profesi media digital. Iya, profesi yang sekarang ini kan udah masuk era digital nih Pak. Iya. Nah, karena itu ada perubahan atau penambahan profesi kan di dunia media. Kalau dari riset kita nih, nah itu juga Iya. boleh Pak sharing-sharing kalau misalkan Bapak ada sudut pandang. Profesi yang sekarang unik dan baru hadir di media digital itu menurut saya ini ya admin media sosial. Dulu nggak ada soalnya. Oh iya. Bener kan? Iya, cukup baru Iya. juga sih. Saya baru. Dulu nggak ada. Sekarang ada itu adminnya, terus ada yang ngatur feeds dan lain sebagainya ya. Zaman dulu masih konvensional itu kayaknya pekerjaan itu tidak ada deh. Nggak ada, jadi dia punya khusus sendiri sekarang admin. Iya, sekarang ada kan? Iya, betul. Iya, oke. Nah, saya mau tanya juga nih Pak, dampak yang diberikan era digital ini apa sih Pak? Kalau mungkin dari di production house alamin atau di dunia media nih menurut Bapak? Dampaknya itu ya. Iya. Dampaknya itu kalau seandainya si content creator atau pemilik media, pemilik production house tidak mengikuti perkembangan. Itu dampaknya fatal. Kemungkinan besar job yang diterima pun semakin terbatas, ya kan? Kenapa saya bilang job yang diterima semakin terbatas? Ya kita produksi saat ini aja ya untuk syuting film, misalkan film layar lebar untuk kebutuhan bioskop ya. Kalau dulu masih harus menggunakan seluloid atau kamera film secara konvensional yang menggunakan negatif film ya. Ya bahasanya itu ya. Iya. Ya. Karena kan saya ngomong bahasa yang lain situ nggak ngerti lagi. Ya. Nah, itu sekarang sudah mulai banyak ditinggalkan. Orang sudah mulai menggunakan kamera-kamera yang digital. Jadi tidak menggunakan lagi roll film yang panjang-panjang itu, tapi sudah mulai menggunakan hard drive atau mungkin memory card-nya. Iya. Itu yang pertama dampaknya dari sisi teknis ya, perubahan itu. Kalau seandainya production house itu belum menggunakan produk-produk digital, maka dia akan kesulitan untuk bekerja saat ini. Yang pertama itu. Yang kedua, penggunaan media atau peralatan teknis konvensional itu saat ini cukup mahal biayanya. Jadi kalau seandainya dia tidak beralih ke digital, maka produksi itu akan keteter gitu ya. Pertama keteter dalam artian bukan waktu pembuatan, tapi dalam artian dana yang dikeluarkan itu akan semakin besar. Sedangkan job yang sekarang ini ramai itu adalah content creator untuk media digital. Kira-kira itu ya. Iya, oke. Berarti nggak hanya sekedar apa ya memberikan kemudahan, tapi dia juga dari sisi biaya tuh memang lebih murah. Iya. Iya. Oke Pak. Nah, sekian aja sih Pak nih pertanyaan untuk media digital ya Pak. Cuman boleh nih terakhir Pak, Bapak bisa sharing nggak ke kita tentang kesan, pesan atau mungkin harapan Bapak juga di masa era digital ini gitu? Ya kalau bicara harapan ya, kalau harapan saya sih semakin banyak orang yang paham tentang media digital dan bisa secara teknis untuk pembuatan konten, saya kira itu semakin bagus ya, karena kan permintaan pekerjaannya itu tidak berkurang tapi semakin banyak, ya kan? Iya. Dari ya kita lihat aja contoh sederhananya itu
konten kreator YouTube aja semakin banyak sekarang. Iya, banyak banget keluar. Belum Instagram dan media sosial lainnya. Itu kan lumayan peluang besar untuk para pekerja media ya. Iya. Ya, jadi harapan saya, ayo ikuti perkembangan ini, pelajari, terus ya kita berjuang bersama lah. Dan berkembang ya. Berkembang bersama, berjuang bersama. Siap, oke. Perkembangan era digital tentunya membawa perubahan yang berdampak pada bidang-bidang tertentu, baik dalam bentuk positif maupun negatif. Salah satu bidang yang terdampak adalah profesi komunikasi. Pada sisi positif, secara teknis era digital membantu menekan biaya produksi. Salah satunya dalam penyimpanan data tidak lagi menggunakan roll film, namun kini menggunakan hard disk atau SD card. Selain itu, era digital juga membuka peluang baru, seperti timbulnya profesi admin sosial media dan bertambahnya konten creator digital. Sekian pembicaraan kali ini mengenai profesi komunikasi di era digital. Semoga membantu dan semoga sehat selalu ya teman-teman. Halo, kenalin nama gue Monica. Gue sama teman-teman gue mau bikin talk show namanya Halo semuanya. Nah, gue Jasmine di sini sebagai tim kan. Halo guys, kenalin gue Khalil, gue sebagai editor di Eye2Eye Talk Show. Ulang-ulang nih. Halo guys, perkenalkan nama gue Agung. Gue di sini sebagai Udah. Tunggu dulu kali ada mobil nyala tuh. Ya. Oh iya. Saya jadi blank bingung bentar apa ya. Aduh. Sama lu kayaknya tuh. Ulang, Jasmine. 4. 3, 4. Selamat malam. Jadi pertanyaannya adalah kesan atau keseharian Nanti pekerjaan dikat ya, boleh. yang membuat director itu penting. Ya Yes. director udah pasti penting lah. Pertanyaannya aneh tuh. Iya, kayaknya aneh nih. Oke, di skip aja. Kalau tanya aja dulu. Oh iya. Biar nanti ini dikat dulu. Baru lu masuk pertanyaan. Ayo lanjut. Oke. Nah, Instagram tentu beda dong dengan sholat yang sekarang kita dengar ya. Ini lagi ada azan ya.